Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan, kita bersyukur hari ini kita kembali diperkenankan oleh Tuhan untuk hadir, untuk beribadah dan menyembah Tuhan, bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Saya mengajak kita bersama-sama, kita akan mengambil saat teduh. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan berkata demikian, Tuhan sudah menegakkan taktanya di sorga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kita sambut dengan pujian Tuhan berada di bait suci-Nya. Tuhan berada di bait suci-Nya. Mari berlutut, seluruh bumi di hadapan-Nya, berdiam diri di hadapan-Nya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita datang kepadanya dengan sikap penyembahan, dengan meyakini bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Masih dengan sikap berdiri, kita akan membacakan ayat penuntun kita. Ayat penuntun kita pada hari ini terdapat di dalam Mazmur 99 ayat yang kelima. Kita akan membacakan bersama-sama sebanyak 2 kali. 2, 3. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kaki-Nya. Kuduslah Ia. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kaki-Nya. Kuduslah Ia. Puji nama Tuhan, di mana atas pimpinan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, sampai pada hari ini kita boleh berkumpul, kita boleh beribadah. Mari kita agungkan kemuliaan Tuhan dengan mengangkat pujian kesukaan yang ceria PPK 24. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu, alik alam yang setia, pohon suka yang teguh. Terangmu menebuskan hati, mengenyangkan awan gelap. Yang mencari mendapati, dalam Dikau terang tetap. Cakrawala membunyikan, hormat magahmu Yahoo. Bintang intan sekalian membesarkan namamu.
ramai-ramai soraknya. Terang dan warna beribuan, terang dan warna beribuan, mengilaukan indahmu yang menghibur sekalian, yang khawatir mengeluh. Atas sayap kesukaan kami pun kau naikkanlah, jauh di atas kedukaan keterangmu yang cerah. Sidang jemaat sekalian, dipersilahkan duduk. Selanjutnya mari kita bersama-sama mengambil saat teduh. Kita datang ke hadirat Tuhan. Kita mau mengakui segenap dosa dan kesalahan. Pastilah sebagai manusia, dari hari ke hari kita membuat kelemahan, kita membuat kesalahan, kita membuat dosa, mungkin menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kita, orang tua, anak-anak kita, dan rekan-rekan sepelayanan kita, terlebih terhadap Tuhan. Mari kita mengakui segenap dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, dan saya akan menutup kemudian. Ya Tuhan yang berada dalam kerajaan surga, inilah kami semua, kami berdiri di hadapan-Mu, kami mengakui segenap dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kami mempunyai Allah yang terus mengampuni kami, bahkan yang rela berkorban bagi kami semua. Tolonglah kami semua ya Bapa, untuk kedepannya kami boleh menjadi lebih baik lagi. Kami mohon pimpinan pertolongan Tuhan, kami tidak mampu ya Tuhan. Dan sekali lagi kami mengucap terima kasih atas pengampunan dosa yang sudah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh layak untuk melanjutkan ibadah ini. Terkhusus kami boleh layak semeja dengan Engkau pada saat ini, pada hari ini, untuk menerima perjamuan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus, kami angkat doa pengampunan dosa kami ini. Amin. Selanjutnya, sebagai hamba Allah, saya akan membacakan berita anugerah pengampunan dosa. Berita anugerah pengampunan dosa pada siang hari ini terdapat dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 11 sampai dengan 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Puji nama Tuhan, itulah janji yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan puji Tuhan bahwa Tuhan yang kita sembah, yang kita agungkan adalah Tuhan Yesus. Selanjutnya kita akan mengucap syukur atas anugerah yang sudah diberikan, dan kita mengabarkan, kita menyatakan bahwa Tuhan kita menerima kita orang-orang yang berdosa ini. Pujian Yesus menerima orang berdosa, PPK 84. Yesus menerima orang berdosa, firman anugerahnya bagi semua, yang meninggalkan jalan ke surga, yang susah dan jatuh ke dalam dosa. Pujilah selamanya, Yesus menerima yang berdosa. Kabar dan mengabarkan berita, Yesus menerima orang yang berdosa. Datanglah yang akan melepaskan, percayalah kepada firman-Nya, Dia menghapuskan segala dosamu. Yesus menerima orang yang berdosa.
berdosa. Pujilah selamanya, Yesus menerima yang berdosa. Kabarkan dan nyatakan berita, Kristus menerima orang yang berdosa. Ayat ketiga, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kristus menerima orang berdosa, walau aku penuh dengan dosa. Menyucikan dari segala noda, bersama Dia masuklah ke surga. Pujilah selamanya, Kristus menerima yang berdosa. Kabarkan dan nyatakan berita, Kristus menerima orang yang berdosa. Selanjutnya, mari bersama-sama segenap umat Kristen, umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya kita akan masuk pada doa syafaat. Bagi yang bertugas, saya persilahkan. Bersama-sama kita akan satu dalam doa, baik yang di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang ada dalam surga, kembali kami anak-anak-Mu datang di tempat ini, mengucap syukur buat segala pimpinan-Mu yang Kau berikan kepada kami untuk memuji membesarkan nama-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini mengucap syukur buat kasih-Mu kepada kami semua, buat kesehatan yang Kau berikan, buat kemampuan menjalani hari-hari kami di saat pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami, tapi senantiasa menyertai kami, membimbing kami, memberikan kami sukacita dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau berdoa juga Tuhan buat bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, baik yang di pusat maupun yang di daerah. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan mereka kebijaksanaan, kemampuan dalam memutuskan segala apapun yang mereka putuskan untuk kemajuan dari bangsa dan negara kami. Kami percaya anak-anak Tuhan yang Engkau pakai senantiasa untuk menjadi berkat buat semua orang. Kami berdoa buat Kota Bontang, kami menyerahkan Kota Bontang ke dalam tangan-Mu. Di saat-saat pandemi ini, kami percaya Bapa, Tuhan Yesus memberikan kebijaksanaan kepada pemimpin kami, aparat keamanan yang senantiasa bertugas. Tuhan Yesus menyertai penduduk Bontang juga yang senantiasa Tuhan Yesus memberikan pengertian akan mematuhi segala protokol yang ada di Kota Bontang. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan juga untuk seluruh jemaat-Mu di tempat ini, kesehatan mereka, baik yang saat ini kurang mengalami gangguan kesehatan, Tuhan Yesus kiranya
memberikan kekuatan kembali, pemulihan kembali kepada mereka. Secara khusus juga pada pagi hari ini kami berdoa buat Ibu Regina. Tuhan Yesus kiranya memberikan kekuatan kepada dia di saat dalam masa-masa kehamilannya. Tuhan Yesus memberikan kemampuan, apapun yang dia makan, apapun konsumsi vitamin ataupun obat-obatan, bilur-bilur yang kudus senantiasa menyertai. Dan kami percaya dengan iman kami, Ibu Regina bisa melalui masa-masa kehamilannya hingga melahirkan nanti dengan kekuatan dan kesehatan yang daripadamu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa juga buat gerejamu di tempat ini, tiap komisi yang ada. Tuhan Yesus senantiasa memberikan kami kemampuan, saling kerjasama yang baik dalam pelayanan, saling memberikan kasih kepada sesama dalam pelayanan kami di tempatmu ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan juga seluruh jemaatmu di dalam pertumbuhan iman kami. Kiranya di masa-masa pandemi ini iman kami semakin teguh, semakin kuat, semakin rajin beribadah baik di rumah maupun di gereja. Kami percaya Allah tidak pernah meninggalkan kami, tapi senantiasa menyertai kami. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami yang kami haturkan hanya di dalam nama tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dalam penjahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih Pak Jimmy atas pelayanannya. Tuhan akan terus memberkati. Selanjutnya kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Yahya Acang, yang akan dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Kita akan mempersiapkan diri. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah menyembah Allah Sang Penebus. Mari sebelumnya kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita. Kita angkat pujian 118 PPK, Dahulu Ku Tersesatlah. Tersesatlah, jauh dari jalan kasih Allah. Sungguh pun ku selalu tolak Yesus yang telah mati bagiku. Dia lepaskan daku dari dosa, di Golgota tanggung hukumanku. Segala dosaku dihapuskannya, kini ku dapat sentosa. Ku ditaruh di ribannya, maka luka rusuknya pun nyata. Kini hatiku lunaklah, karena demikian besar kasih-Nya. Dia lepaskan daku dari dosa, di Golgota tanggung hukumanku. Segala dosaku dihapuskannya, kini ku dapat sentosa. Untuk menyambut kebenaran firman Tuhan ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri. Kini aku menerima sukacita dan sentosa surga. Padaku rahmat diberinya, kau pun tentu boleh dapat selamat. Dia lepaskan aku dari
Golgota tanggung hukumanku, segala dosaku dihapuskannya, kini ku dapat sentosa. Bapa kami yang di surga, kami datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur di mana kebaikan Tuhan kami alami dan kami nikmati. Dan di hari perhentian ini ya Tuhan, kami khususkan untuk datang beribadah kepada Tuhan, menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, sebelum kami membaca firman-Mu, kami mohon kiranya Allah Roh Kudus senantiasa menolong kami, membukakan mata hati dan pikiran kami, supaya kami seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi dengan benih firman-Mu dalam hati kami. Hati kami seperti rusa yang merindukan sungai yang memberikan kesejukan. Dan kami percaya Tuhan, dengan kerinduan seperti itu kami mendapatkan pertumbuhan rohani dalam kami menjalani hidup kami hari-hari ke depan ini. Hamba-Mu yang berdiri di hadapan Tuhan dan jemaat-Mu adalah hamba yang penuh dengan kelemahan, hamba yang penuh dengan keterbatasan. Dan pada saat ini Tuhan, hamba hanya memohon pertolongan daripada kuasa Tuhan, memampukan hamba-Mu untuk dapat mengkomunikasikan kebenaran firman-Mu bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Amin. Silakan untuk kembali. Saudara, saya pada pagi hari ini mengajak kita untuk melihat dalam kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Mazmur 81 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-17. Mazmur 81 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Saudara perhatikan di dalam Alkitab, baik yang ada di gereja bahkan juga Bapak Ibu yang ada di rumah, kita nikmati firman Tuhan. Saya akan membacakan bagi kita. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Nyanyian pada Waktu Pembaruan Perjanjian untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit dari Asaf. Bersorak-soraklah bagi Allah kekuatan kita, bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, kecapi yang merdu diiringi gambus. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Sebab hal itu adalah suatu ketetapan bagi Israel, suatu hukum dari Allah Yakub. Sebagai suatu peringatan bagi Yusuf ditetapkannya lah hal itu pada waktu ia maju melawan tanah Mesir. Aku mendengar bahasa yang tidak aku kenal. Aku telah mengangkat beban dari bahunya, dengan tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Aku menjawab engkau dalam persembunyian guntur. Aku telah menguji engkau dekat air Meriba. Dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu. Hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku, janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencana sendiri. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, tema pada bulan Maret ini seluruh GPMII yang ada di Indonesia ini akan
melaksanakan yaitu bulan ibadah. Jadi bulan Maret ini adalah bulan ibadah yang akan kita pelajari selama 4 minggu. Hari ini kita berbicara menyembah Allah Sang Pembebas. Lalu minggu depan kita berbicara dipanggil untuk menyembah Allah. Dan minggu yang ketiga kita berbicara nyanyikanlah pujian bagi Allah. Dan minggu yang keempat kita berbicara hati yang rindu kepada Allah. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan, ini adalah wujud kita bersama-sama dengan seluruh GPMII. Pada tahun 2021 ini kita satu hati dalam membahas tentang ibadah pada bulan Maret ini. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan, Mazmur kita masuk dalam bacaan kita pada pagi hari ini. Mazmur 81 ini adalah Mazmur dari Asaf. Berasal dari Asaf yang menaikkan lagu ataupun juga ucapan syukur yang berisi pengajaran. Jadi bagian ini berisi pengajaran, yaitu pengajaran tentang ibadah yang benar yang terdiri dari 2 komponen yang harus seimbang dan serasi, yaitu memuji atau menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Jadi ini adalah 2 hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan orang yang percaya. Lalu mengapa hal ini harus dilakukan? Yang pertama adalah supaya orang percaya itu tidak melupakan Tuhan sebagai penyelamat. Allah kita adalah Allah yang telah membebaskan kita dari hidup kita, yaitu hidup dalam dosa. Nah, Tuhan menginginkan supaya kita jangan melupakan Dia, lalu kita menyimpang dari Tuhan, bahkan menjauh dari Tuhan. Lalu yang kedua juga mengajak bangsa Israel dalam konteks bacaan kita untuk mengenang akan perbuatan Tuhan pada masa lampau. Tujuannya adalah untuk lebih menyadarkan Israel dan beratnya dosa-dosa mereka karena telah meninggalkan Tuhan. Nah, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, bukankah orang Kristen sering melupakan karya Tuhan? Bukankah orang Kristen sering melupakan kasih dan kebaikan Tuhan melalui Kristus yang telah menyelamatkan hidup kita dari dosa, yaitu dengan tidak beribadah kepada Tuhan, tidak menyembah Tuhan, tidak memuji Tuhan, bahkan tidak mendengarkan firman Tuhan? Bukankah banyak orang Kristen yang membuat banyak alasan supaya ia tidak datang beribadah kepada Tuhan? Bukankah banyak orang Kristen yang membuat alasan yang masuk di akal secara manusia untuk enggan, baik itu secara offline seperti ini, bahkan juga secara online? Kita banyak alasan di hadapan Tuhan. Nah, begitu gampang kita melupakan Tuhan seperti bangsa Israel yang sudah diberkati oleh Tuhan, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, tapi begitu mereka gampang melupakan Tuhan dalam kehidupan pribadi mereka. Namun melalui Mazmur 81 ini, saudara, kita diingatkan kembali. Mazmur 81 ini kita disadarkan kembali mengapa kita beribadah, mengapa kita memuji, bersorak-sorak bagi Allah kita. Nah, pada pagi hari ini kita melihat paling tidak itu ada 4 alasan mengapa kita beribadah, mengapa kita menyembah kepada Allah, Sang Pembebas yang telah membebaskan kita dari dosa dan salah kita. Saya mengajak kita melihat di dalam ayatnya yang kedua, berkata demikian, bersorak-soraklah bagi Allah kekuatan kita, bersorak-sorak bagi Allah Yakub. Nah, dari ayat yang kedua ini, pelajari yang pertama, mengapa kita beribadah dan menyembah Allah sebagai pembebas kita. Jelas di sana dikatakan karena Dialah Allah kekuatan kita. Bersorak-soraklah bagi Allah kekuatan kita. Nada yang sama pun diberikan oleh Musa tentang nyanyian Musa dalam Keluaran 15 ayat yang kedua, berkata, Tuhan itu kekuatanku, mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Ya Allahku, kupuji Dia. Ya Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Nah, saudara, selama nama Tuhan ini penting bagi kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita punya Allah yang adalah Allah yang dahsyat,
dengan kekuatan kuasanya dia menyelamatkan saudara dan saya. Nah, Allah kita ataupun Allah Israel adalah Allah yang maha kuat karena ia telah menyatakan kekuatan sekali kuasanya di depan bangsa Israel, di depan mereka dengan apa membebaskan mereka dari cengkraman, dari perbudakan di Mesir, dan tidak ada Allah lain yang dapat membebaskan mereka. Tidak ada manusia lain yang dapat meloloskan bangsa Israel, yaitu dari Mesir. Karena Mesir itu adalah lambang daripada dosa. Mesir itu adalah lambang daripada perbudakan. Nah, jadi satu-satunya yang dapat membebaskan mereka itu adalah Allah sebagai penyelamat. Allah yang semula dianggap oleh Israel tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa, ternyata ia tampil sebagai sumber penolong, sebagai pembebas dan mengeluarkan mereka sekali lagi dari Mesir dan menuju ke tanah perjanjian. Walaupun dalam perjalanan mereka, saudara, banyak tantangan, yang walaupun dalam perjalanan mereka ada banyak hambatan dan lain sebagainya. Saudara, kalau kesalahan nama Tuhan ini harus selalu dikenang agar bangsa Israel mau bersyukur atas apa yang telah mereka terima daripada Tuhan. Saudara, kalau kita pahami dengan baik, bagaimanakah Allah menyelamatkan bangsa Israel secara fisik, demikian pula Allah kita adalah Allah yang sama menyelamatkan kita daripada segala dosa dan salah kita. Tuhan kita adalah kekuatan kita. Saat kita mengalami begitu banyak pergumulan, saat kita mengalami banyak masalah, persoalan apapun dalam kehidupan pribadi kita, seringkali iman kita menjadi lemah, sehingga kita kehilangan kekuatan dalam menjalani kehidupan kita. Tapi sebenarnya saudara, saat kita mengalami persoalan, harusnya kita tetap kuat, harusnya kita tetap tegar, kita tidak mudah menyerah. Sebab kita memiliki Tuhan sebagai sumber kekuatan kita, karena di dalam Tuhan kita pasti akan kuat. Di dalam Tuhan kita pasti mengalami yang namanya kemampuan, dan bersama dengan Tuhan kita akan tangguh menghadapi segala cobaan-cobaan dunia ini dengan kekuatan sekali lagi yang berasal daripada Tuhan. Ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami masalah apapun itu, seringkali kita pesimis. Tapi saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita, mengajak kita untuk memandang kepada Allah kita adalah Allah yang begitu kuat, Allah yang penuh dengan kuasa, dengan tidak ada yang dapat menandingi kuasa Tuhan. Itulah sebabnya Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Filipi bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kalau kita melihat bagaimanakah hidup kita ini adalah sebagai orang yang lemah, sebagai orang yang tidak berdaya, orang-orang yang tidak punya kemampuan. Tidak ada yang dapat kita andalkan dalam kehidupan pribadi kita, kecuali kita mengandalkan Tuhan, karena Dialah sumber kekuatan kita. Nah saudara, agar kita dapat selalu mendapatkan kekuatan daripada Tuhan, kita perlu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah sumber kekuatan kita. Sekali lagi, bersama Dia kita tidak akan goyah. Bersama dengan Tuhan kita akan mendapatkan kekuatan baru. Oleh karena itu saudara, tetaplah berdoa sambil kita menanti-nantikan Tuhan. Itulah sebabnya di dalam firman Tuhan berkata bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan itu dikatakan beroleh kekuatan baru. Ibarat seperti burung rajawali yang naik, yang terbang tinggi naik atas. Dia semakin kuat. Kenapa saudara? Karena dia mendapatkan kekuatan. Demikian pula saudara dan saya, ketika kita menghadapi badai kehidupan ini, dengan kedekatan kita dengan Tuhan, maka kita mendapatkan sumber kekuatan. Tetapi saudara, sebaliknya, kalau kita tidak menjalinkan hubungan kita dengan Tuhan, kita tidak beribadah kepada Tuhan, kita tidak berdoa kepada Tuhan, maka kita akan menjadi lemah. Siapa yang dapat kita andalkan dalam kehidupan ini? Semua manusia punya persoalan. Kita hanya bisa mengandalkan Tuhan. Kita hanya bisa mengandalkan Allah kita. Jadi lewat doa dan kedekatan kita dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, maka kekuatan kita akan semakin hari semakin diperbaharui.
Jadi dengan firman Allah kita akan mendapat kekuatan baru. Dengan kita berdoa kepada Tuhan, kita mendapatkan kesegaran baru. Dengan beribadah kepada Tuhan, kita mendapatkan yang namanya sekali lagi kekuatan baik secara jasmani bahkan juga secara rohani. Itulah sebabnya pentingnya saya katakan ibadah, ibadah, dan ibadah. Dan begitu banyak orang sekali lagi yang seringkali melalaikan kesempatan waktu kita beribadah kepada Tuhan. Saudara, ketika dalam nama Tuhan, jangan kita meremehkan ibadah, jangan kita meremehkan firman Tuhan, sebab di dalamnya juga berisi janji-janji Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan, bahkan juga kelegaan. Bahkan di dalam kesakan apapun tetaplah memuji Tuhan. Memang tidak gampang, saudara, di tengah-tengah pandemi seperti ini, sulit bagi kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam kondisi yang seperti ini, enggan mungkin kita untuk merenungkan firman Tuhan. Enggan kita bersekutu dengan Tuhan. Kenapa? Ketika kita membukakan mata kita pada pagi hari, persoalan kita masih ada. Tetapi saudara, kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, sekali lagi maka kita akan kalah dengan persoalan-persoalan yang terjadi. Nah, sekali lagi saudara, dalam nama Tuhan, walaupun dalam hidup ini banyak masalah, banyak persoalan, jangan merasa lemah, tetaplah kuat di hadapan Tuhan, jalanilah hidup ini bersama dengan Tuhan. Dan sekali lagi ingat bahwa Allah kita adalah kekuatan kita. Jadi itulah alasan yang pertama mengapa kita menyembah Allah, mengapa kita beribadah kepada Tuhan. Karena Ia adalah kekuatan kita yang telah menyelamatkan kita. Seperti Allah telah menyelamatkan bangsa Israel, saudara dan saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Nah, itulah sebabnya saudara dalam nama Tuhan, di mana pemazmur dalam bagian ini Asa berkata, bersorak-sorailah bagi Allah kita. Ini adalah respon kita, respon ucapan syukur kita. Dengan apa kita bersorak, kita memuji nama Tuhan, bersorak bagi Allah Yakub kita. Nah, alat-alat musik yang diberikan, yang dilakukan pada zaman itu, kecapi, rebana, gambus, sangkakala, ini adalah mengiringi ibadah, mengiringi pujian, sorak-sorai, memperingati perbaruan perjanjian Allah dengan bangsa Israel. Saudaraku dalam nama Tuhan, hari Minggu itu adalah hari kita memperingati, bukan hanya kita memperingati hari-hari besar seperti Paskah, Jumat Agung, kenaikan, bahkan juga Natal. Tapi seringkali saya mengatakan, mengertikah kita akan hari Minggu adalah hari di mana Kristus telah bangkit. Tapi sebenarnya adalah hari Minggu itu adalah bagaimanakah kita memperingati kebangkitan sekali lagi Kristus dari kematian, dan ini merupakan sesuatu momen bagi kita. Jadi jangan kita mempunyai pola pikir hari Minggu adalah hari libur. Orang lain libur, kita juga ikut libur. Bukan, saudara. Hari Minggu adalah hari di mana kita memperingati sebenarnya adalah Kristus bangkit. Itulah sebabnya hari Sabat Perjanjian Lama diparalelkan dengan hari di mana Kristus bangkit. Maka kita bukan merayakan hari Sabat pada zaman Perjanjian Lama, tapi merayakan itu hari kebangkitan Kristus, itu hari perhentian. Esensinya tidak hilang, saudara. Konsep esensinya sama, yaitu apa? Perhentian. Dan itu sudah saya khotbahkan pada tahun yang lalu. Tapi saya mengingatkan kita pada hari ini tentang apa? Ibadah di hadapan Tuhan. Yang kedua, mengapa kita harus menyembah Allah Sang Pembebas kita? Di dalam ayat yang kelima dan yang keenam berkata demikian, sebab hal itu adalah suatu ketetapan bagi Israel, suatu hukum dari Allah Yakub, sebagai suatu peringatan bagi Yusuf ditetapkannya hal itu. Pada waktu ia maju melawan tanah Mesir, aku mendengar bahasa yang tidak kukenal. Jadi yang kedua, mengapa kita harus menyembah Allah? Jelas dalam bagian ini dikatakan karena ketetapan atau perintah Allah. Jadi beribadah, menyembah Allah, memuji Tuhan, merayakan hari-hari yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan orang percaya, baik pada zaman Israel bahkan juga pada zaman sekarang ini, itu adalah sebuah ketetapan, sebuah perintah, sebuah hukum yang harus dilakukan
tanpa henti. Jadi saudara, ibadah itu jangan sampai berhenti, kecuali kita sudah dipanggil oleh Tuhan dengan usia kita masing-masing. Ketika Tuhan sudah panggil kita dengan usia mungkin 50, 60 sampai 70 tahun, sudah selesai ibadah kita. Tapi selama kita hidup dalam dunia ini, maka ibadah memuji Tuhan, menyembah Tuhan itu adalah harus dilakukan terus-menerus karena itu sudah ditetapkan oleh Allah. Karena itu adalah perintah daripada Tuhan. Suatu hukum sekali lagi bagi saudara dan saya. Nah, saudaraku selalu nama Tuhan, tetapi ini harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita melakukan ibadah itu dengan hanya terpaksa. Saya datang ke gereja itu karena apa? Karena mungkin ditelepon oleh Pak Pendeta, mungkin karena di WA oleh hamba-hamba Tuhan dan oleh majelis. Lalu kita datang dengan tidak penuh dengan sukacita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, perhatikan dalam bagian ini baik-baik. Yang mengajak kita untuk apa? Beribadah, menyembah Tuhan sebagai Allah pembebas kita. Karena ketetapan atau perintah Allah dalam kehidupan pribadi kita. Nah, saudara dalam nama Tuhan, demikian juga sekali lagi kita sudah dibebaskan Tuhan. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Maka ibadah jangan sampai berhenti. Ibadah jangan sampai mandek. Kecuali kita mungkin sakit. Kita tidak datang beribadah kepada Tuhan. Tetapi saudara, pada zaman pandemi ini, kita melaksanakan ibadah itu adalah 2 kali offline dan online. Kita hanya mungkin di depan, kita pasang laptop kita pun kamera ataupun HP kita, lalu kita duduk di kursi ataupun di ranjang sambil kita melihat, kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi hal ini masih tidak bisa dilakukan. Kenapa saudara? Saya juga tidak tahu. Tapi pada pagi hari ini firman Tuhan mengoreksi diri kita, menegur diri kita bahwa beribadah, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, bersorak-sorak bagi Tuhan, itu adalah ketetapan Tuhan. Tuhan sudah menetapkan. Dan itu adalah sebuah perintah daripada Tuhan. Nah, saudaraku selama nama Tuhan, jadikan beribadah hari Minggu suatu peringatan. Jadikanlah hari Minggu ini sebagai perayaan kebangkitan Kristus yang telah menyelamatkan kita. Ada sebuah gereja yang membuatkan visinya, saudara. Saya senang dengan hal itu. Umat yang merayakan, yaitu karya Allah dalam kehidupan pribadinya. Nah, jadi kata kunci adalah merayakan karya Allah. Setiap mereka datang ibadah kepada Tuhan, visi itu terpampang di depan. Bahwa ketika saya datang ke gereja itu artinya apa? Saya merayakan, yaitu karya keselamatan. Dan itu luar biasa, saudara. Nah, ini akan menjadi pemahaman bagi setiap kita, bahwa ketika kita datang beribadah kepada Tuhan pada hari Minggu, kita merayakan, kita memperingati. Peringatan itu bukan hanya hari-hari besar, sekali lagi, tapi peringatan itu adalah pada hari Minggu di mana kita beribadah kepada Tuhan. Karena itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Lalu yang ketiga, saudara, mengapa kita harus menyembah Allah Sang Pembebas kita? Perhatikan dalam ayat yang ke-7 dan 8. Aku telah mengangkat beban dari bahunya. Nya di sini adalah Israel. Tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Aku menjawab engkau dalam persembunyian guntur. Aku telah menguji engkau dekat air Meribah. Jadi yang ketiga, mengapa saya dan saudara harus menyembah Allah sebagai Allah pembebas kita? Bukan karena ketetapan ataupun juga perintah Allah, tapi ayat ini berkata, karena Allah telah mengangkat beban penderitaan umatnya. Saudara perhatikan dengan baik dalam ayat ini. Aku telah mengangkat beban dari bahunya. Saudara selama nama Tuhan, di Mesir orang Israel, mereka harus bekerja paksa. Mereka membuat batu bata. Mereka kerja siang dan malam.
Dan hidup mereka benar-benar dalam penderitaan selama 430 tahun, bayangkan saudara. Bukan waktu yang pendek. Lalu dalam ayat yang ke-8 berkata, dalam kesakan engkau berseru, aku meluputkan engkau. Saudara, ini adalah Allah kita yang begitu luar biasa, yang telah mengangkat beban yang ada di bahu kita. Dan ketika kita menghadapi persoalan dan kita berseru kepada Tuhan, kita mohon pertolongan daripada Tuhan, kita berdoa di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengulurkan tangannya, mengangkat beban persoalan. Tidak ada yang bisa dapat mengangkatkan itu kalau bukan Allah kita, adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang telah membebaskan kita. Saudara, selalu nama Tuhan. Dalam bagian ini, kalau kita melihat sekali lagi, beban hidup siapa? Beban hidup Israel dalam konteks ini. Demikian pula dengan beban kehidupan pribadi kita. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, tetapi juga Dia akan memberikan jalan keluar dengan apa? Dia mengangkat beban. Nah, saudaraku selalu nama Tuhan, perhatikan. Ketika Allah mengulurkan tangannya, yang dianggap oleh orang Israel, tapi Allah itu diam. Tapi Dia sebenarnya dikatakan melakukan segala sesuatu. Karena Dia sayang kepada bangsa Israel. Lalu Dia mengangkat beban mereka, melepaskan mereka daripada penguasaan yang ada di Mesir pada saat itu, melalui seorang yang bernama Musa yang dipakai oleh Tuhan. Saudara, selama nama Tuhan, ada banyak orang putus asa, ada banyak orang frustasi karena tidak sanggup menanggung beban yang begitu menekan, bahkan juga begitu berat. Langkah kita pun mungkin tersiok-siok karena beban berat kita. Beban-beban itu membuat kita tidak bisa mengangkat muka kita. Beban berat itu membuat kita tidak melakukan segala sesuatu dengan bebas. Beban buat itu membuat kita menunduk. Bahkan beban itu juga membuat banyak orang stres dan frustasi. Tetapi dalam ayat yang ke-7 ini memberikan sebuah berita penghiburan bagi setiap kita. Aku telah mengangkat beban dari bahu. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan, ini harus kita sadari dalam kehidupan pribadi kita. Ketika saya dan saudara mengalami pergumulan penderitaan yang begitu amat berat, sekali lagi Tuhan datang menolong, Tuhan datang mengangkat beban kehidupan pribadi kita. Itu artinya saudara apa? Ada pertolongan. Itu artinya ada apa? Ada jalan keluar yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Dan ayat yang ke-8 dalam bagian ini dikatakan, dalam kesakan engkau berseru, maka aku akan meluputkan engkau. Jadi dalam persoalan, dalam masalah, hal apapun itu yang kita hadapi, jangan sampai kita berdiam diri. Artinya jangan sampai kita tidak menyampaikan permohonan itu kepada Tuhan. Karena Dia adalah Bapa kita yang baik, yang maha mendengar pergumulan dan persoalan kita. Dan Dia akan melakukan dengan cara Tuhan sendiri. Sama seperti yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel, saudara. Maka di sini dikatakan, aku menjawab engkau dalam persembunyian guntur. Ketika bangsa Israel dikejar oleh tentara Firaun pada saat itu, di depan mereka kita sudah tahu bahwa itu adalah laut Teberau. Tidak ada jalan lain. Mereka putus asa, mereka protes kepada Musa. Karena Musa membawa mereka dari Mesir. Tidak ada jalan lain. Kalau mereka kembali, mereka berhadapan dengan tentara Firaun. Mereka berjalan kaki. Keretanya Firaun lebih cepat dari mereka. Dan apa yang Tuhan lakukan, saudara? Dikatakan Tuhan itu melakukan sebuah bunyi di tengah mereka, membutakan mata mereka, saudara. Itulah bagaimanakah Tuhan itu bekerja di dalam satu kekuasaan yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, yang tidak dapat dipikirkan oleh manusia. Cara Tuhan menolong kita, cara Tuhan membebaskan kita, cara Tuhan menjawab doa kita, cara Tuhan mengulurkan tangannya, cara Tuhan menjawab pergumulan kita, bukan dengan cara kita. Dan itulah cara Tuhan yang begitu ajaib. Itulah sebabnya saudara mengingatkan kepada kita sekali lagi, ibadah itu penting.
Memuji Tuhan itu penting, berdoa itu penting. Kenapa? Karena Tuhan telah begitu luar biasa melakukan perbuatan kehidupan pribadi kita, mengangkat segala pergumulan yang ada dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku dalam nama Tuhan, ini harus menjadi sesuatu yang melekat dalam hati dan pikiran kita. Adakah saat ini Bapak Ibu mengerti dan memahami yang sesungguhnya tentang ibadah, yang sesungguhnya tentang memuji dan menyembah Tuhan dengan baik? Bersorak-sorak bagi Tuhan itu bukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak memahami konsep bersorak-sorak bagi Tuhan. Bersorak-sorak bagi Tuhan itu menurut mereka itu adalah ayo kita melakukan sesuatunya dengan cara kita sendiri. Maka kalau kita melihat dalam firman Tuhan, Allah berkata, aku muak mendengarkan perayaanmu. Aku muak dengan semua yang kamu lakukan itu. Karena itu adalah bukan menyenangkan hatiku. Bersorak-sorak di sini hati kita bersuka cita. Ketika saudara dan saya memuji nama Tuhan, pujilah dengan hati yang sungguh-sungguh, menghayati dengan baik. Sekali lagi saya mengatakan bahwa pujian kita ini adalah pujian yang begitu luar biasa. Apalagi him itu sudah penuh dengan teologi yang mendalam. Itulah sebabnya banyak orang berkata, saya tidak bisa hafal lagu PPK, saya tidak hafal lagu himna. Tapi sebenarnya lagu himna itu di situ adalah kekuatan, penghiburan bagi setiap kita. Saudara perhatikan, beberapa waktu yang lalu saya mengatakan bahwa lagu yang hit beberapa bulan yang lalu, hidup ini adalah kesempatan. Wah, sampai anak-anak kecil pun di kampung-kampung itu nyanyikan itu. Tapi sekarang hilang. Saudara, lagu PPK, ya, lagu PPK dari zaman dulu sampai pada saat ini tidak pernah lekang dengan waktu dan zaman. Tetap apa saudara? Eksis. Nah ini saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, kita punya pemahaman untuk lagu-lagu kita bersorak memuji nama Tuhan. Lalu yang terakhir dalam ayat 9 sampai 11 berkata demikian. Dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu. Hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku, janganlah ada di antara Allah lain, dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Akulah Allah yang Allahmu yang menuntut engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Yang keempat, mengapa kita harus menyembah Allah Sang Pembebas kita? Dari bagian ini saudara, kita pelajari yang keempat itu adalah karena dengan beribadah, dengan menyembah Tuhan, kita mendapatkan peringatan, kita mendapatkan pengajaran. Dengan beribadah kita mendapatkan teguran. Kalau saudara dan saya ditegur oleh firman Tuhan, bersukacitalah. Kalau saudara ditegurkan melalui khotbah, bersukacita karena khotbah firman Tuhan itu benar-benar firman yang disampaikan. Itulah sebabnya saya mengatakan bahwa mimbar ini bukan tempat kita untuk nembak-nembak orang. Mimbar ini bukan tempat kita untuk curhat. Mimbar ini bukan tempat kita untuk menyampaikan jok-jok, bukan. Mimbar ini adalah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya Calvin berkata, kenapa sampai mimbar itu taruh di tengah? Kenapa? Senternya adalah firman Allah. Saudara, ini pemahaman yang harus kita terima dengan baik. Oleh sebab itu saudara kasih nama Tuhan, maka jika harus mendengarkan teguran Allah, mendengarkan peringatan Tuhan. Seringkali kita jumpai saat kita beribadah, tidak sedikit orang Kristen yang kurang memperhatikan firman Allah. Pada saat ibadah banyak orang Kristen yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Kalau pada zaman dulu, sebelum adanya teknologi HP, di gereja ketika firman Tuhan disampaikan banyak orang ngobrol. Tapi pada zaman sekarang, setelah teknologi HP, banyak orang ketika mendengarkan firman Tuhan itu sambil main gadget, sambil buka WA, sambil buka internet, sambil buka FB. Saudaraku selalu nama Tuhan. Itulah sebabnya ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, usahakan bawa yang namanya kitab.
Kalau kita datang beribadah kepada Tuhan, lalu kita membuka kita pakai elektronik HP kita, memang di situ ada aplikasi Alkitabnya. Kalau ada WA masuk dari teman kita, itu menggoda kita untuk membukanya. Ketika kita sudah membuka, itu sudah buyar, saudara. Padahal kita tadi fokus. Itulah sebabnya ketika saudara datang ke ibadah kepada Tuhan, sekali lagi usahakan namanya kitab ini. Sia-sialah ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, tetapi pikiran kita, hati kita tidak menyembah Allah. Allah tidak mau hal-hal yang demikian. Itulah sebabnya rohani banyak orang Kristen ya hanya flat. Hanya datang ibadah itu hanya sebagai seremonial. Datang beribadah itu hanya sebagai apa, saudara? Sebagai rutinitas. Setelah beberapa waktu yang lalu saya disampaikan bahwa kita tidak serius dalam hal beribadah. Saya mengatakan kalau kita tidak serius datang beribadah kepada Tuhan, berarti kita tidak menghormati Tuhan. Kita datang beribadah itu bukan ditonton oleh orang. Kita datang beribadah itu bukan dilihat oleh hamba Tuhan, majelis dan sebagainya. Kita datang beribadah itu, saya datang untuk menyembah Allah. Hati dan pikiranku aku pusatkan kepada, ketika berdoa, saya berdoa dengan sungguh-sungguh. Ketika saya mendengarkan firman, saya mendengarkan, menyimak dengan baik. Ketika saya memuji nama Tuhan, saya pujikan dengan baik. Lalu kita pulang, saudara, membawa berkat sukacita. Tapi ketika saudara dan saya di dalam gereja, kita saudara main gadget dan lain sebagainya, buka FB dan buka WA dari teman-teman, bahkan juga mungkin kita yang masih jualan online, ada mungkin langganan yang minta dikirimkan barang. Lalu saudara menjawab pada saat ibadah, saudara akan kehilangan berkat. Sia-sialah ibadah kita. Itulah sebabnya ketika bangsa Israel datang di hadapan Tuhan, saudara, begitu mereka sudah masuk di dalam bait Allah, hati mereka itu dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya kamu datang beribadah kepada Tuhan dengan apa? Dengan hati yang takut akan Tuhan. Kenapa? Karena Dia adalah Allah penguasa kita. Saudara, ini penting dalam kehidupan pribadi. Kemana ke telinga kita ketika kita beribadah kepada Tuhan? Saudara, selama nama Tuhan, mulai hari ini mari kita membuat sebuah keputusan. Tuhan, kalau selama ini aku tidak mendengarkan suara, kalau selama ini aku bermain-main dengan ibadah, maka bertobat di hadapan Tuhan. Banyak orang Kristen yang sekali lagi rohaninya tidak bertumbuh. Kenapa? Karena ibadahnya adalah ibadah hanya seremonial. Lalu jangan ada padamu Allah lain di hadapan Tuhan. Bangsa Israel, Tuhan katakan jangan sampai ada Allah yang lain ada di hadapan. Pada saat ini adakah Allah lain dalam kehidupan pribadi kita? Saudara terkasih dalam nama Tuhan, ketika Tuhan memberikan peringatan ini kepada bangsa Israel, jangan menyimpang. Patuhkah mereka? Ternyata saudara, mereka tidak patuh. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku dan Israel tidak suka kepadaku. Itulah orang Israel secara jasmani, menggambarkan juga saudara saya. Tetapi sebaliknya ketika mereka mendengarkan suara Tuhan, ketika mereka membukakan telinga mereka, hati mereka membuka untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Saudara perhatikan dalam ayat yang ke-17b. Janji Tuhan sudah berikan kepada mereka. Dikatakan, tetapi umatku akan kuberikan makan gandum yang terbaik. Luar biasa. Kalau saudara dan saya menyiapkan hati dengan sungguh-sungguh, saudara pulang, saudara akan mendapatkan yang terbaik dalam ibadah. Bahkan juga dalam kehidupan pribadi, bahkan juga di dalam kehidupan pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan pribadi kita. Usaha dan pekerjaan kita pun juga akan diberkati oleh Tuhan. Tetapi yang pertama itu adalah rohani kita harus baik dengan apa? Beribadah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan dengan madu dari gunung batu, aku akan mengenyangkannya. Saudara, dikatakan bahwa madu yang paling baik, yang terbaik itu bukan madu-madu yang dijual di toko, tapi madu terbaik itu adalah madu dari gunung. Apalagi gunungnya gunung batu. Jadi tempat itu kalau orang
ambil madu, saudara, itu dari hutan, dari gunung yang tinggi. Dan ternyata saudara, madu itu begitu luar biasa manis. Artinya apa saudara? Yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi harus apa? Mendengarkan suara Tuhan. Ketika Tuhan menegur kita melalui ibadah, ketika Tuhan mengoreksi kita, bersyukurlah kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan menganggap kita ini sebagai anak. Di manakah orang tua yang tidak menegur anaknya? Di manakah orang tua yang tidak mengajarkan anaknya? Itulah sebabnya Tuhan menganggap kita sebagai anak. Itulah sebabnya Dia menegur. Jadi melalui ibadah kita diberikan peringatan oleh Tuhan. Kita diberikan teguran oleh Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini ya Tuhan. Walaupun hamba-Mu tidak begitu leluasa, bahkan juga banyak keterbatasan dalam mengulas kebenaran firman-Mu. Tapi kami mohon kiranya Roh Kudus menolong kami. Supaya kami dapat mengerti dan memahami makna beribadah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan tolonglah kami masing-masing. Supaya dalam perjalanan kehidupan kami, ibadah itu menjadi sesuatu hal yang esensial dalam kehidupan pribadi kami. Terpujilah nama Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada saat ini kita bersama-sama kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Baik saudara yang ada di gereja ini, bahkan juga yang ada di rumah, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita supaya perjamuan kudus ini tidak hanya sebagai rutinitas yang kita lakukan setiap minggu pertama, tetapi biarlah ini menjadi sebuah peringatan yang harus kita lakukan. Firman Tuhan yang melandasi perjamuan kudus pada pagi hari ini berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Demikian Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Setiap kali kita melaksanakan sakramen perjamuan kudus, kita harus ingat ada 3 makna. Bahwa perjamuan kudus ini atau roti dan anggur melambangkan tubuh dan darah Kristus, di mana Kristus telah menyerahkan dirinya di atas kayu salib. Darahnya dicurahkan bagi saudara dan saya. Itulah sebabnya kita beribadah kepada Tuhan sebagai Allah pembebaskan kita. Di Bukit Kalvari Tuhan telah membebaskan kita. Apa ungkapan syukur kita kepada Tuhan? Mari kita serahkan hidup kita, lebih mencintai Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Roti dan anggur tidak melambangkan arti apa-apa, tetapi di dalam roti dan anggur itu merupakan bagaimanakah Kristus menyatakan dirinya dalam kehidupan kita melalui perjamuan kudus pada pagi hari ini. Yang kedua, sebagai peringatan yang diperintahkan oleh Tuhan. Karena kita ini seringkali lupa, kita seringkali lalai. Tuhan minta supaya kita ketika kita melakukan perjamuan kudus ini, kita mengingat akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa bagi kita. Kalau bukan Tuhan, kita masih hidup dalam dosa. Jadi ketika kita melakukan perjamuan kudus adalah kita mengingat pengorbanan Kristus dalam kehidupan pribadi kita. Lalu yang ketiga, ketika kita melakukan perjamuan kudus, kesempatan bagi kita untuk mengoreksi diri kita.
Ada banyak tantangan yang membuat kita kalah dalam perjalanan kehidupan kita. Tapi melalui perjamuan kudus ini, biarlah kita semakin hari semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mari saya mengajak kita bersama-sama, kita akan menaikkan pujian dari PPK Di Bawah Salib Yesus, PPK nomor 57. Di bawah salib Yesus, ku tinggallah teduh, dilindung dalam batu karang dengan berteduh, tempat senang jika lelah dan rasalah beban. Waktu menanggunglah berat mendapat perhentian. Ke atas salib Yesus, mataku pandanglah, Dia yang tanggung bagiku sengsara dan siksa, dan hatiku yang hancurlah mengaku kasih-Mu yang ajaib karena nyatalah tak ada layaknya. Saudara, dalam nama Tuhan saya mengajak kita mengambil satu di hadapan Tuhan. Biarlah lagu ini dinyanyikan dengan musik, kita berdoa di hadapan Tuhan, kita mengoreksi diri kita. Apakah kita sungguh-sungguh meninggalkan segala salah dan dosa kita? Mari kita perbaharui penyerahan diri dan komitmen kita di hadapan Tuhan, supaya kita semakin hari kita mengasihi dan mencintai Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang akan menolong kita supaya kita dapat melakukan kebenaran firman Tuhan dengan baik. Bapa kami yang di surga, kami datang di hadapan-Mu pada saat ini. Kami menghadap Allah kami yang Maha Kuasa, Tuhan seruas sekalian alam. Bahkan di hadapan meja-Mu yang kudus ini ya Bapa, kami segenap orang kudus di surga bahkan di bumi, bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kudus-kuduslah Tuhan semesta alam. Bahkan seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Engkaulah yang termulia dan Engkaulah yang tertinggi. Bapa, saat ini demi kekudusan-Mu kami mengakui bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami seringkali gagal untuk melaksanakan firman-Mu dengan benar. Tuhan, kuatkan kami supaya kami tidak lagi hidup dalam dosa, melainkan hidup dalam Kristus. Kepada-Mu ya Tuhan kami bersyukur karena untuk menyelamatkan kami, Engkau telah mengutus putra-Mu yang tunggal datang ke dalam dunia. Kematian dan kebangkitan Kristus telah mendatangkan keselamatan yang sempurna bagi kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan meninggikan cawan keselamatan dan memuji nama Tuhan sepanjang hidup kami. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Kita naikkan refnya yang ketiga, baitnya yang ketiga. Bayang salib tempat perlindungan, ku minta saja kesenangan yang Tuhan berikan.
Saya mohon kedua pelayan Tuhan untuk bisa maju ke depan. Berdiri di samping kiri kanan saya. Tuhan Yesus pada malam tatkala ia diserahkan, dia mengambil roti, lalu ia mengucap berkat dan ia memecah-mecahkannya. Dan dia memberikan kepada murid-muridnya sambil ia berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga sesudah makan dia mengambil cawan, lalu ia mengucap berkat dan dia memberikan kepada murid-muridnya sambil ia berkata, bahwa cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ada beberapa syarat yang harus kita penuhi untuk menerima perjamuan kudus. Yang pertama adalah bagi jemaat GPMI Bontang yang sudah dibaptis dewasa bahkan juga di sini. Dan bagi Bapak Ibu yang ada di rumah yang sudah dibaptis ataupun di sini, kami undang bersama-sama untuk menerima perjamuan kudus. Dan bagi saudara-saudara yang masih belum, kami mohon untuk lebih bersabar sambil menunggu waktu saudara dibaptis bahkan juga di sini. Roti dan anggur akan dibagikan bagi kita. Kita iringi dengan pujian Roti Hidup Jiwa PPK nomor 226. Roti hidup jiwa, bagikanlah kepada murid-mu. Seberang kitab kudus ku cari huruf, ku rindu padamu dalam hidup. Yesus roti hidup, bekal diri, pecahkan tubuhnya lambang roti. Di meja perjamuan nang dia mati, syukur puji Tuhanku hampirlah. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri, baik yang ada di gereja bahkan juga yang ada di rumah. Sebelum kita menerima roti dan anggur, kita akan berdoa terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan senantiasa menguduskan roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus yang kami terima ini. Kami dapat bertambah-tambah dalam anugerah-Mu sampai Tuhan Yesus datang kembali. Berikan kami iman yang teguh. Karuniakan anugerah-Mu ya Tuhan supaya kami mendapatkan kekuatan dalam memikul salib-Mu dan menyebut Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami dalam segala keadaan, supaya kami mendapatkan kekuatan dan penyerahan diri dan dapat melewati kehidupan ini dengan menang. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Yesus berkata, Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang kuberikan untuk hidup dunia. Dengan iman dan rasa syukur, mari kita makan bersama-sama.
Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dengan iman dan rasa syukur, mari kita minum bersama-sama. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami yang baik, Sang pembebas kami dari segala dosa dan salah kami, penyelamat hidup kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan karena pada hari ini kami kembali semeja dengan Tuhan. Kami mengenangkan kembali peristiwa di Bukit Kalvari. Kristus telah menyerahkan dirimu bagi kami. Tuhan, saat ini biarlah hati kami, pikiran kami sungguh-sungguh dipenuhi dengan sukacita. Hati kami dipenuhi dengan damai sejahtera, yang walaupun banyak pergumulan dan persoalan, tapi Tuhan yang memberikan kepada kami ketenangan. Itulah sebabnya Tuhan kami ucap syukur kepadamu untuk kebaikan Tuhan melalui perjamuan pada saat ini. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk kembali dan selanjutnya saya serahkan kepada liturgos. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan dan kita juga sudah ikut semeja dalam menikmati perjamuan kudus. Kiranya ini semua mengingatkan kita kembali bagaimana Tuhan begitu mengasihi kita sebagai orang-orang yang berdosa, dan Tuhan juga mengingatkan kita bagaimana kita seharusnya berlaku sebagai anak-anak Tuhan yang benar. Selanjutnya mari kita mengangkat ungkapan syukur kita sembari kita menjalankan persembahan. Kita akan mengangkat pujian 72 PPPR, jadikan aku saluran berkat. Dalam hidup berliku-liku, banyak keluh dan kesal. Beri terangmu di tempat gelap itu, hirangkanlah yang susah. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar terang Yesus. Jadikan aku, oh Juru Selamat, saluran berkat bagi sekalian. Undangkanlah kasih-Nya yang suci, Yesus pemberi ampunan. Yakinkan orang lain dengan bukti hidup yang penuh iman. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar terang Yesus. Jadikan aku, oh Juru Selamat, saluran berkat bagi sekalian. Selanjutnya adalah doa pengucapan syukur. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, untuk pada hari ini Tuhan kami datang kembali ke hadirat-Mu untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu Tuhan, agar kami menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Bapa.
Pada hari ini kami sudah memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh diberkati oleh kuasa-Mu Tuhan, sehingga dapat berguna bagi gereja-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati juga hamba-hamba-Mu yang sudah memberikan persembahan. Kiranya mereka Kau berikan berkat yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Saudara Budi atas pelayanannya. Tuhan memberkati dalam kehidupan dan kehidupan rohani. Puji nama Tuhan, sampailah kita pada penghujung daripada ibadah kita. Sebentar kita akan berpisah satu sama lain. Selanjutnya kita mohon pimpinan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita sekeluar daripada ruangan gereja ini, tempat ibadah kita. Kita percaya dan yakin bahwa Tuhan selalu menyertai kita di dalam keadaan apapun. Kita angkat pujian Yesus Tuhan yang Pandu, PPK nomor 129. Yesus Tuhan yang pandu, menyeberang laut yang mendung, ombaklah menempuhku, berbahaya pun batu, pedoman diberi Tuhan, selamatlah pelayaran. Seperti anak dan ibu telah diperintahkan Yesus, ombak jadilah teduh bila Dia menyuruh. Raja atas laut itu, juru selamat yang pandu. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Waktu aku berlabuh dan ombak besar mendung, kepalaku ditaruh pada ribaan teduh, serta dengan kabarmu, Mari kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan menaikkan pujian doksologi, dan kita terima berkat Tuhan bersama pujikan Amin Song. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai dan sejahtera. Marilah kita senantiasa beribadah, menyembah Tuhan, bersukacita, mengucap syukur atas karya Tuhan dalam kehidupan pribadi kita. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan hidup kita menjadi berkat di mana Tuhan tempatkan kita, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah membebaskan kita, yang telah menyelamatkan kita dari segala dosa dan salah kita. Penyertaan urapan kuat kuasa, pimpinan sukacita, penghiburan daripada Allah Roh Kudus menyertai bahkan memimpin hidup kita. Bahkan kasih-Nya mengalir bagaikan aliran air hidup. Mulai saat ini seterusnya bahkan sampai Maranatha. Amin.
Amin. Amin. Amin. Amin. Silakan duduk, saat teduh ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu.